Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. DKM Aslidan Mujahidin beserta pengasuh, penasehat, seluruh keluarga besar jamaah tetap maupun tidak, insyaallah kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Janji Allah dalam Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita syukur, insyaallah Allah tambahin kita. Tapi kalau kita tidak bersyukur, tentunya ada Allah sangat pedih. Rasul juga berjanji dalam hadisnya, man shalla 'alayya marratan sallallahu 'alaihi biha 'ashra. Siapa yang bersalawat kepadaku maka dibalas 10 kali kebaikan. Wa khutta anhu 'ashra khataya. Allah tutup kejelekan kita 10, pintu-pintu kejelekan 10. Tadinya mau ngeprank orang, diturunin niatnya. Tadinya pengen kejem sama orang, tutup niatnya. Wa rufi'a anhu 'ashra darajat, dan Allah angkat 10 derajat dari sekarang, 10 derajat dari sekarang. Maka sama kita ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah untuk musannifil kitab Nasail al-Imam Al-Syekh Al-Alamah Al-Bantani, Nawawi Al-Bantani. Kita semua yang hadir mudah-mudahan mendapatkan curahan pemahaman para nabi, para aulia, para ulama, dan kita mendapatkan keberkahan dari belajar ilmu beliau. Bima fihi syafi'atul Fatihah, syafaat Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qala al-musannif fil kitab rahimahu wa rahimana wa nafa'ahu Allah lahu wa lana bi ghaziri ulumihi fid dharain amin. Wal maqalah as-saniyah, ini pesan kedua. Kemarin udah kita pesan pertama. Jadi kalau udah saniyah itu kedua. Al maqalah as-saniyah berarti pesan kedua. Az-zaujah as-saniyah berarti bini yang kedua. Ya, saniyah. Al-aqlus saniyah berarti udah mindo yang kedua. Ya kan? Wal qahwatus saniyah berarti ngopinya udah kedua kali. Ini kalau saniyah berarti dua. Makanya kalau ada pok saniyah, nah itu pok saniyah yang kedua itu. Bukan yang pertama dia, pasti yang kedua. Udah bang susu ya, alhamdulillah. Ya. Ini saniyah kok bukan ini? Oh bukan. Susu datang. Ya, susunya botol banget ya. Qala berkata, ya, siapa yang berkata di sini? An-Nabiyyu, ya, ditegasin. Sebenarnya nggak pakai nabi udah selesai. Kalau kita belajar nahwu, dhamirun mustaqirun taqdiruhu huwa. Udah jelas namanya qala itu berarti Rasul. Kalau yaqulu bisa jadi Allah. Yaqulu karena memang Allah hayyun la yamut. Allah nggak pernah mati.
Makanya Umar begitu dengar Rasul wafat marah. Mangkola Muhammadul Qurmatan, siapa yang bilang Muhammad udah mati mau dibunuh? Abu Bakar turun dielus pundaknya, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad udah mati. Wa man kana ya'budu Allah, siapa yang menyembah Allah, fa innahu hayyun la yamut, Allah tetap hidup enggak pernah mati. Makanya qala identiknya Rasul. Cukup sampai situ, domirun mustatirun, domirnya ketutup, takdiruhu pasti huwa dia. Tapi ditegaskan sama Imam Nawawi, an-nabiyyu, taukid di sini benar-benar ini ngomongnya serius. Artinya di sini permasalahannya permasalahan krusial, penting. Apa yang penting? Assalamualaikum bimujalasatil ulama. Alaihissalam, ya kan? Alaikum bimujalasatil ulama. Jadi kalau misalnya nih jam dinding, bahasa Arabnya apa? As-sa'atu itu jam sebenarnya di atas tembok apa di samping tembok? Apa di depan tembok? Di depan tembok katanya. Di depan tembok. Kalau dibilang di atas tembok, atas kaburnya begitu. Dibilang samping, kalau kagak ada jagaannya dia jatuh. Dibilang di depan, kudanya ada pada depan. Maka kalau bahasa Arabnya as-sa'atu 'alal jidar, jam ala itu di atas. Di atas apa? Dinding. Tapi kan di posisinya bukan di atas, maka butuh pengait, butuh pengokoh. Berarti as-sa'atu 'alal jidar, jam itu wajib di atas dinding kalau dia punya penguat. Berarti ala di situ al-amru lil wujub, perintahnya wajib. Ala berarti kewajiban kita. Beda apa liyadani, saya punya dua tangan, yumna wa yusra, kanan sama kiri. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, punya Allah semua yang ada di bumi dan langit. Kepunyaan hak prerogatif nggak bisa diganggu gugat. Tapi kalau Allah itu mukallaf, kewajiban. Alaikum, siapa yang wajib? Kita. Karena Rasul ngomongnya ke sahabat. Apa yang wajib? Bimujalasatil ulama. Jadi kalau kita begini namanya jurus, ya, duduk. Bukan apa namanya sujud, ya, makanya namanya masjid. Ini kan namanya masjid. Kenapa namanya masjid? Aqrabu ma yakunu bihil abdu wa huwa sajid, hamba yang paling dekat dengan Allah ketika dia sujud. Karena kalau udah sujud biasanya dekat, tapi kalau lagi duduk ya dia bisa baca Quran, bawahnya Quran, atasnya HP. Begitu tuh. Ya, kelihatannya baca Quran, lama lagi baca HP, main game online. Karena duduk, makanya namanya masjid, enggak majelis. Beda yang mana? Kalau yang namanya majelis, ya kan? Majelis permusyawaratan rakyat. Makanya pada duduk-duduk baik. Majelis, dia pada begini aja dulu ya. Sesuai namanya, saking enaknya itu orang-orang dikit majelis. Nah, maka di sini bimujalasatil ulama, kita disuruh duduk. Duduk itu berarti maknanya muamalah. Sering-sering kita ngobrol, sering-sering kita
duduk belajar kepada ulama. Pertanyaannya, ulama itu siapa? Apakah ulama yang sering di TV? Apakah ulama yang kemudian omongannya sekarang A, begitu didatengin sama si ono berubah jadi B? Kemarin begitu ya. Mau itu undang-undang itu menindas rakyat kecil. Begitu didatengin, itu pada etik hak cipta manusia, mulai berubah lagi. Jadi ulama yang bagaimana yang kita alaikum bimujalasatil ulama? Ulama yang kemudian bisa kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dia yang jadi tengah-tengah. Tengah-tengah apa? Enggak terlalu ke kanan, enggak terlalu ke kiri. Tapi kalau udah urusan amar ma'ruf nahi munkar, udah nggak bisa ditawar. Abu Jahal, Abu Lahab, sayang nggak sama Rasul? Sayang. Percaya nggak sama Rasul? Percaya. 40 tahun kalau ada orang nanya, kenal nggak sama Muhammad? Huwa amin, huwa al-amin. Dia itu orang yang paling bisa dipercaya. Dia yang paling baik. Setiap nanya ditanya Abu Lahab, Abu Jahal, siapa Muhammad? Wal amin. Dia yang paling dipercaya. 40 tahun belum urusan amar ma'ruf nahi munkar. Dikumpulin tuh Abu Lahab, Abu Jahal, semua dikumpulin. Abdul Muthalib dikumpulin. Apa dikumpulinnya? Entar ada musuh datang nyerang ke sini, kira-kira percaya nggak? Apa katanya? Percaya nggak kira-kira? Sodaqnaka, siapa yang bilang? Abu Lahab. Sodaqnaka, saya percaya kepada engkau wahai Muhammad. Nanti mereka datang dari Jabal Qubais, nyerang kita, dudukin kita. Ada satu lagi musuh di sini. Itu nyerang dari Jabal Qubais, dudukin Makkah. Percaya enggak? Abu Jahal, sodaqnaka, saya percaya. Kalau udah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan itu percaya, semua percaya. Tapi begitu Rasul sampaikan apa? Percaya enggak bahwa nazala Jibril alaihi salam, Jibril udah turun ngasih wahyu kepada saya. Wa qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata Abu Lahab? Tabbat laka ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad. Alihada jama'atana, hanya untuk ini kau mengumpulkan kami. Kenapa? Karena memang yang diomongin amar ma'ruf nahi munkar. Maka di sini bisa kita lihat yang namanya ulama itu siapa dia? Amilin, amil. Mereka yang sudah bentuknya aplikatif, bukan teori. Dia nggak mikir lagi kehilangan jabatan, dia nggak mikir lagi kehilangan syuting di TV. Dia nggak mikir mau masuk TV kayak kagak, kayak gue mau ngaji aja. Kagak mikir itu dimongkosin dibagi apa kagak. Anak tuh ngaji diongkosin pulangnya. Ada kalau ngaji hari Sabtu, hari Minggu, ya, enggak ke rumah saya selama di rumah ya. Itu kalau ngaji pulang aja ongkosin. Mau diongkosin kayak kagak, mengaji aja. Kenapa? Amil. Dia udah benar-benar ngerjain apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Wastima'i kalamil hukama, dan kemudian ngedengerin kalamnya hukama. Nah, apa bedanya ulama dengan hukama? Ya. Kalau ulama tadi ulama yang tidak ke kanan, enggak ke kiri, kemudian dia amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan ada hadis yang disampaikan Imam Tabrani, kemudian dari Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak,
beliau menyebutkan, disampaikan oleh Anas bin Malik, apa itu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan tabban li ummati, ya, bahwa hati-hati untuk umatku. Apa yang hati-hati, ya kan? Bahwa nanti biasanya yang hati-hati itu bukannya umatku. Biasanya yang hati-hati itu adalah nanti ada orang Nasrani, nanti ada orang Yahudi, baru kita hati-hati. Ini hati-hatinya buat umatku. Apa itu hati-hatinya? Min ulama isu, ya, ulama yang su. Jadi ada ulama yang benar-benar ulama, ada ulama yang benar-benar yang ulama asu. Ulama asu ini kan kontradiktif, beda makna. Masjid tempat sujud, bukan tempat maksiat, betul. Maka orang yang ke masjid dihukumi dia gak baik. Ada maling ke masjid, jadi baik gak? Baik, meskipun matanya lagi begini. Oh, dia lagi ngelihat karpet kayak mau nyumbang karpet berapa meter nih. Padahal dia lagi ngelihat CCTV-nya mana. Karena setiap orang yang datang ke masjid dihukumin jadi orang baik. Beda lagi kalau bukan masjid, tempat maksiat. Tiba-tiba motor saya ada di Melawai. Kemudian ngaji doang, hari Sabtu pagi motor di Melawai. Ya, urusan itu motor dipakai Gojek bocah, ya urusan lain. Tapi kan itu motor saya, maka kemudian dihukumi identik tidak baik. Maka yang namanya ulama kudunya baik. Kenapa jadi su? Jadi jelek, ulama yang jelek, gitu. Kalau mau diganti, iyakum juhala, orang-orang jahil. Orang jahil yang bagaimana? Su, yang jelek, baru nyetel. Tapi kalau ini kan ulama usu, ulama yang su, ulama yang jelek. Jadi hati-hati nanti saya di zaman akan datang zaman itu ulamanya mulai ada yang su, ulamanya udah mulai pada jelek. Jelek apa? Enggak lagi yang namanya amilin, enggak lagi kemudian dilaksanain karena amal makruf nahi mungkar, tapi ngelaksanainnya manipiro. Itu ada buku namanya The Dark of the Popes, ya. The Dark of the Popes, ya. The Dark itu kegelapan, Popes itu pendeta atau orang-orang yang paham. Jadi ternyata ulama sufi bukan hanya di Islam yang kita kenal beberapa belakangan, tapi di beberapa agama lain juga ada yang the Popes-nya yang kemudian The Dark. Minta pengampunan, menebus dosa, pakai emas 24 karat, ya kan, ditawar nanti berapa dosanya. Ada juga kemudian juga beberapa tempat itu bagus juga bukunya, boleh dibaca, The Dark of the Popes, ya. Cahaya hitam dari orang-orang yang paham dengan agama. Jadi saya tidak bicara bahwa ulama sufi ke orang Islam doang, ternyata di tempat-tempat lain, agama lain juga ada ulama sufi. Itu artinya kita juga jangan khawatir kemudian bingung ada orang pindah agama, karena ulamanya juga ada yang sufi. Di dalam agama lain juga kemudian ada yang sufi juga. Itu artinya bahwa kita kembali kepada definisi ulama adalah al-amilin, orang-orang yang mengaplikasikan dirinya amal ma'ruf nahi mungkar. Makanya yang paling repot adalah begitu Rasul sampaikan kepada siapa? Umar bin Khattab, akhafu ma akhwafu ala ummati, akhafu, aku takut. Akhwafu ini disebut takdir,
paling takut. Udah Rasul takut, paling takut. Kalau jamil artinya apa? Bagus. Kalau ismu tabdilnya apa? Ajmal, lebih bagus. Dia mahir, ya mahir, pintar. Kalau paling pintar amal. Dia pintar baca Quran, ya jahil. Ya. Kalau paling pintar berarti ajwa, paling cakep bacaannya. Dia thayyib, berarti baik. Paling baik berarti aqiyah, paling baik. Nah ini akhafu, aku takut. Ma'akhwafu, udah takut pakai fi'il ismu tabdil. Yang paling aku takut, dan aku takutin apa? Al-ulama'ul munafik. Jadi ulama yang munafik, coba tuh. Ada ulama satu yang tadi amilin ta'muruna bil ma'ruf, yang kedua ulama su yang disampaikan Anas bin Malik oleh Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Yang ketiga adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang mendengar langsung bahwa ada al-ulama al-munafik. Sahabat tanya pada Umar bin Khattab, "Ya Umar bin Khattab, kaifa yakunu al-ulama munafiqan?" Bagaimana kok bisa ulama itu munafik? Apa jawaban Umar ditanya sama sahabat? Al-ulama al-munafik hum, mereka adalah ulama al-munafik. Jadi kalau ulama itu bukan satu, dia banyak. Kalau satu namanya alim, kalau dua berarti aliman, kalau banyak berarti ulama. Makanya kalau ada acara di Al-Mujahidin, mau itu maulid, mau itu tahun baru Islam dan seterusnya, biasanya sebutannya para alim ulama. Kenapa? Ngundangnya nggak pernah satu orang, yang diundang banyak. Belum pernah Al-Mujahidin acara dewek-dewekan, ya dirian imamnya enggak ada. Kemarin Jumatan di Depok udah mau jam 12 kurang seperempat, orang baru 2 biji doang. Nah ini mah kita bisa pakaikan Jumatan. Udah mau jam 12 kurang seperempat baru 2 orang, karena emang kompleknya dijaga ketat, jadi mungkin orang males-malesan ya. Tapi begitu azan, memang begitu saya nengok, alhamdulillah sampai pintu mah penuh. Mungkin nunggu terakhir kali, nunggu terakhir untuk kemudian dia biar yang terakhir, jadi nggak bersentuhan mungkin ya. Tadinya kalau 2 orang saya mau pulang aja dah, mau ngambek gitu, membayar cuma 2 biji doang kan, ini yang gue pulang kan gitu. Tadinya udah banyak yang jauh, pas nengoknya banyak juga, alhamdulillah. Itu artinya para alim ulama berarti karena memang alim ulama. Tapi kalau ada guru kita, ya misalnya Kiai Fakhruddin datang, ya itu bukan ulama tapi alim karena sendiri. Beliau adalah alim kita, beliau adalah yang paling ngerti di antara kita karena sendiri. Tapi kalau dia datang sama Kiai Haji Ahmad Nawawi, ya kan, dan yang lainnya, ulama itu ulama kita. Nah itu jadi bedanya begitu. Kenapa? Untuk perbandingan bahwa kemudian ada orang munafik, ada munafikin, ada al-ulama, al-munafikin. Dia yang ulama munafik ini kata Umar bin Khattab, ya kan, ulama fil lisan, ulamanya di lidah. Wal munafik fil qalbi, munafiknya di sini. Di sininya ulama, ngomongnya lancar, ayat pada keluar, hadis perutuh, gitu. Cakep dia jadi ulama, tapi munafiknya di hati. Makanya Rasul itu maka bukan lagi kalau
Omongan itu di sini apa di sini kira-kira? Omongan di mulut apa di hati? Ya, omongan di mulut. Karena apa? Menerjemahkan yang di hati. Inna naju'ilal lisanu 'alal fuadi dalilan. Allah ciptakan lisan untuk menerjemahkan apa yang ada di hati. Yang munafik ulama yang tadi, dia mukmin ulama di lisan, tapi munafiknya di hati. Adapun hukama, dia adalah hakim, ya kan? Hakimani hukama, mereka yang mendapatkan hikmah. Hikmah itu berarti bijak, pemegang otoritas, pemegang pemangku jabatan, ya, yang punya jabatan RT, RW, ya kan? Kalau punya RT RW sering dia mujahidin, alhamdulillah. Ya, maka yu'til hikmata may yasha, Allah berikan hikmah bagi apa yang Allah mau. Ada orang berilmu tapi tidak punya hikmah. Tapi ada orang begitu dapat hikmah pasti dia berilmu. Maka mudah-mudahan kita bagian yang mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayil alimina bidatillah, mereka kemudian paham bagaimana memahami zat Allah Subhanahu wa taala. Al-musibin, musab, sab itu apa? Yang benar. Memahami Allah yang benar. Jadi kalau ada orang ateis itu wajar, ada orang pindah agama itu wajar. Tapi the dark of the box tadi, ada titik hitam memang yang kemudian itu sulit diterjemahkan kecuali mereka yang betul-betul imannya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka la amanata liman la imana lahu, tidak ada amanah untuk mereka yang tidak beriman. Waladina, dia nggak punya agama, liman la ahdalahu, ketika dia tidak bisa menepati janji. Jadi al-musibin adalah pemahaman Allah yang benar. Kan kalau kata orang Yahudi, yadullahi maglulah, tangan Allah terbelenggu, bukan terbelenggu, ya kan? Artinya Allah membelenggu kita. Kalau kitanya maksiat, apa-apa jadi susah. Kalau kita mikirnya negatif, tapi kalau kita mikirnya positif, insya Allah jadi mudah. Fi aqwalihim, dari perkataan-perkataan, apa yang Allah sudah sampaikan, apa yang sudah kita ketahui. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, sungguh luas hingga sama Allah, bukan bangkunya yang gede, bukan bangkunya yang lebar, tapi kekuasaan Allah yang kemudian tidak terbatas. Aqwal wa af'al wa af'alihim, dan aktivitasnya, pekerjaan untuk memahami Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya perkataan tapi perbuatan. Makanya yang susah itu adalah nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf gampang. Ayo tiap Jumat kita jangan ragu-ragu ngeluarin dompet kita buat orang yang sembahyang Jumat. Begitu dia sembahyang dia makan, kan begitu. Ada yang ngeluarin duit buat 10 bungkus, 100 bungkus, 50 bungkus, karena gampang. Ya. Yang repot itu kalau kemudian kita bukan amal ma'ruf tapi nahi mungkar. Itu yang agak repot. Ya. Perempuan hamil tidak boleh cuti. Mana bini saya lagi hamil aja. Bagaimana tuh ceritanya? Orang perempuan nggak boleh cuti, nggak ada cuti, ya gimana? Lah emang dia kodratnya perempuan dong, dia ya masuk angin mulu. Emang kodratnya perutnya gede. Lah kita makan orang laki emang bisa nanam saham doang. Nah,
Yang jagain kan orang wadon, nah orang wadon kagak boleh cuti, bagaimana kan begitu. Maka kemudian kalau ada kiai kita kemudian menunjukkan, ayo kita tunjukin bahwa kita nggak setuju, silahkan. Tapi ada yang kemudian, oh demo itu bukannya syariat, itu bikin rusuh. Kan kita nggak pernah rusuh kan begitu. Itu artinya di sini yang susah bukan amal ma'rufnya, tapi nahi mungkarnya. Nabi Musa itu kan anak emasnya Fir'aun, teman bercandanya Fir'aun. Asia lagi mandi di kali, tiba-tiba ngeliat itu keranjang isinya bayi. Begitu diangkat, kata Asia, anak siapa? Ya anak siapa gitu. Anak raja kali ya. Emang Musa anak raja. Raja siapa? Raja Fir'aun. Istrinya sendiri yang merawat Nabi Musa, teman bercandanya. Bahkan bercandanya pakai bara, dikasih bara. Kata Fir'aun, ayo Musa pilih nih, mau bara, ya kan? Atau mau tanah? Kan begitu. Sampai begitu bercandanya untuk mengetahui bahwa siapa Musa. Tapi begitu Musa menyatakan, ya kan, bahwa la ilaha illa anta, ketika Fir'aun bilang benar tidak ada Tuhan selain Engkau, uhyi wa umit, benar Engkau yang menghidupkan dan mematikan, maka Rasul kemudian Nabi Musa mendapatkan wahyu, ya kan, idrib bi asaqal hajar, untuk melemparkan tongkatnya dan berubah jadi ular. Itu menunjukkan bahwa Musa mulai dibenci ketika sudah bicara nahi mungkar. Artinya kita biasanya juga begitu. Kalau ngeriung-ngeriung udah enak aja. Tapi kalau bicara nahi mungkar, biasanya kita ada aja yang kurang senang. Maka di sini disimpulkan bahwa fa innallaha ta'ala, itu yang dipamin, fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yuhyil qalba al-mayyita, dia yang kemudian yuhyi ini pakai fi'il mudhari, ya, pakai yang akan datang, ya kan, yuhyi, ya kan, hayya yuhyi, akan terus dihidupkan. Apa yang dihidupkan? Al-qalba, hati kita, al-mayyita, hati yang mati. Jadi kan hati ada tiga, hati yang mati, kemudian hati yang sakit, ya kan, ada hati yang selamat, ya, ada qalbun marid, karena qalbun mayyit, hati yang mati, udah nggak tahu dia mana yang benar mana yang salah. Yang kedua qalbun marid, hatinya sakit. Yang ketiga adalah qalbun salim, ya, hati yang selamat. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali mereka yang datang dengan hati yang selamat. Binuril hikmah, Allah menghidupkan hati-hati yang mati dengan cahaya hikmah. Makanya kita sembahyang subuh ngaji begini, mohon maaf lahir batin, bukan kita paling banyak amal ibadahnya, enggak. Kita pengen bangun tidur kita ngingetin bini kita bangunin bocah tong bangun apa? Ya bayang kalau ya gini. Kita pengen di situ ada cahaya sehingga kita dimasukin surga. Ini yang bikin susu, yang masih meja bangku, ini kan mudah-mudahan ada rahmat Allah. Ketika rahmat Allah turun, baru kita masuk surga. Karena dia akan datang, Allah menghidupkan hati itu dengan apa? Binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Makanya kata Rasulullah, yadkhulul jannata ahadakum, tidak akan pernah masuk surga kalian. Sahabat nanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau wahai Rasul? Wala termasuk aku. Illa ayataghammadiyallahu birahmatihi, kecuali yataghammadiyallah,
Allah kasih kesempatan turun rahmatnya. Maka mudah-mudahan kita bukan lagi banyakin amal, enggak. Kita pengen salah satu amal kita itu dapat rahmat. Kita pengen niat banget ngaji nih, capek banget ngantuk, pengen banget ngaji, gabung kita. Biar kita gak manggut-manggut, kita pengen itu jadi rahmat. Loh, kita mah mohon maaf bukannya keluarga Nabi, bukan keluarga ulama, kita menyamakan redo, Allah redo apa yang kita kerjain, maka itu jadi rahmat. Ayil ilmin nafi, atau kemudian menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau babanya ke masjid, anaknya pasti lihat. Kalau anaknya lihat, insya Allah nanti anaknya nerusin yang dikerjain babanya. Kama yuhil ardal mayyita bima'il matari, seperti bagaimana Allah menghidupkan bumi dengan apa? Bumi yang mati dengan air hujan. Ya, punya kebun banget hujan mulu nih berapa hari nih, ngademin, ngelunturin corona katanya. Itu artinya bahwa seperti inilah kemudian Allah menghidupkan hati yang mati dengan menurunkan air hujan. Wa fi riwayat Tabrani an Abi Hanifah, kemudian riwayat Tabrani, Imam Tabrani, salah satu perawi hadis, ada sering kita baca HR Tabrani, berarti hadis riwayat Tabrani. HR Muslim berarti hadis riwayat Muslim. An Abi Hanifah, dari Abi Hanifah. Abi Hanifah ini a'immatul mazahib, 4 mazhab yang paling tua. Yang paling tua berarti Abu Hanifah. Yang kedua siapa? Malik, Imam Malik. Yang ketiga Syafi'i. Yang terakhir Ahmad bin Hanbal atau Hanbali. Apa beliau sampaikan? Jalisul kubara wa sa'ilul ulama wa khalitul hukama. Duduk tuh jalisul kubara, ya, dengan para pembesar. Enggak apa-apa. Agar apa? Para pembesarnya terwarnai. RT baru ganti, undang ke Masjid Al-Mujahidin. Lurahnya baru, ajak dia ke Masjid Al-Mujahidin. Kenapa? Agar berwarna. Berwarna apa? Rasa keimanannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasailul ulama, tanyain ke ulama kita. Bayang pakai masker bagaimana? Ya kan, ngaji pakai masker bagaimana? Ya kan? Saya disalahin sama tangga saya, biarin. Yang namanya manusia mau nyala-nyalain. Bayang masih bayang-bayang, kenapa sih? Biar kata kita salah, nggak usah khawatir, tetap dapat 2 pahala. Jangan kata sembahyang, niat jahat kita nggak jadi, niat jahat kagak jadi, lahu ajrun, dapat pahala 1. Apalagi kita niat baik, kita laksanain, udah urusan salah mah kalau udah belajar. Kalau belum belajar nggak tahu, berarti dia udah boleh-boleh aja. Al aslu fil muamalah al ibahah. Hukum dasar kita bermuamalah, bersosial itu boleh. Wa khalidul hukama, ya kan? Kita banyak-banyak berbaur dengan hukama, orang-orang yang bijak. Wa fi riwayatin jalisul ulama sahibul hukama wa khalidul kubara. Sama di riwayat yang lain menyamakan bahwa duduk dan kita bersama ulama, hukama dan kubara. Ai fa inna ulama salah satu aksa. Kita bisa lihat bahwa ulama itu ada 3 macam, kebanyakan. Bi ahkamillahi ta'ala, mereka yang kemudian paham dengan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Wa hum di antaranya ashabul fatwa, mereka adalah yang suka memberikan fatwa. Wal ulama bidatillah, atau ulama yang sering kita pahami dia sebagai ulama.
Wahum hukama atau mereka yang kemudian tadi pemangku kebijakan yang diangkat dari juga ulama atau berbaur dengan ulama. Fabi madakhilatuhum tarhibul akhlaq, ujung-ujungnya adalah bagaimana ulama dan hukama dan kubara itu menunjukkan yang namanya akhlak. Li'annahum asyraqat qulubuhum, ketika orang sudah berakhlak mulia, sungguh dia sudah menyinari hatinya. Jadi kalau sudah berakhlak menyinari hatinya. Ada orang tua kita lewat misi bajia, itu kalau yang muda. Kalau lewat baik biar kata dia ngaji mulu, tiap ngaji dia hadir, tapi begitu lewat kagak ada bahasanya, berarti itu nggak berasal dengan akhlak ke hatinya. Kan begitu disebutnya. Li akhlak, ya kan, li annahum syarakat qulubuhum bi ma'rifatillah, karena dia kemudian memberikan makrifat Allah Subhanahu wa taala, wa asyraqat asrarhum bi anwari jalalillah, kemudian memberikan apa-apa yang tersirat dari anwar, cahaya-cahaya yang Allah berikan. Wal ulama bil ismail wal kubara, ya kan? Ulama yang kedua tadi kubara, para pembesar. Sama ini sudah kita bahas sebelum di atas, ya kan? Fa inna mukhalifun ahlullahi taksibu ahwalan sunnahnya, bahwa kemudian dia bisa menjadikan dirinya adalah taksib ahwal, bisa membuat situasi itu membaik. Jadi kalau pembesar itu bisa membuat situasi membaik, ya. Wa naf'u bil lasdi fawqa naf'i bil lafzi, baik itu manfaat secara tempat maupun manfaat secara omongan. Famin naf'ika lahzatun fa illa fala, meskipun manfaatnya cuma sebentar. Wa kana Syahrawardi, ada imam namanya Syahrawardi, ya. Itu di baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 paling kiri. Wa kana Syahrawardi. Ini kalau punya anak laki-laki boleh juga namanya Syahrawardi. Nah, itu bukan orang Jawa, bukan. Ya. Itu orang Damaskus, Syahrawardi, ya. Bukan orang Tegal. Syahrawardi orang Tegal bukan, tapi orang Damaskus. Apa kata beliau? Yatufu fi ba'di masjidil khair di Mina. Beliau lagi duduk di Masjid Khair di Mina. Alhamdulillah. Yatasaffahul wujuh, kemudian menatap wajah-wajah yang bersinar. Faqila lahu fihi faqala innallaha ibadan idza nazaru ila shakhsin aksabuhu sa'adah. Sesungguhnya orang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kalau begitu melihat saudaranya yang lain ada rasa sa'adah, gembira, ada rasa senang. Fa'ana atlu bidzalika, kemudian aku berharap itu, kemudian disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya di zaman, ketemu tuh yang hitam di dalam kurung, saya di zaman ala ummati, nanti akan datang kepada umatku, ya kan, ya firuna, mereka pada kabur dari mana? Minal ulama, daripada ulama, wal fuqaha, juga orang-orang yang faqih. Jadi kalau ulama, ya kan, ada fuqaha, mereka yang faqih itu paham. Fayabtaliyahumullahu bi salasati baliyat, maka Allah kemudian mengujinya dengan 3 baliyat. Apa itu bala? Yang sering kita doa, Allahumma adfa'annal bala, jauh-jauhkan kita dari namanya bala. Kalau nanti kita meninggalkan ulama, ini kemudian kabarnya kita diuji dengan 3 baliyat.
Yang pertama aulaha, masih ketemu? Di tengah-tengah. Aulaha yang pertama, yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari rezekinya. Orang tua kita dulu kayaknya nggak terlalu banyak pegang duit ya, kayaknya, tapi berkah aja. Termasuk kita sekarang, alhamdulillah yang penting sehat berkah. Tapi banyak juga saudara kita yang kemudian puyang aja puyang, padahal gajinya lain, gaji pokok lain, tunjangan lain, ya kan? Uang tunjang, uang sikut, ya kan belum, ya kan? Uang apa belum lagi didapat, tapi masih puyang aja, gitu. Itu artinya bahwa rufi'ah, diangkat keberkahan dari rezekinya. Maka kita berdoa terhindar dari yang namanya ketidakberkahan. Mudah-mudahan sehat dan berkah, amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah as-saniyatu yusallatullahu ta'ala, Allah akan kirimkan nanti keadaan yang kita yusallat, dipimpin dengan apa? Alaihim sultanan zaliman, ya, dengan pemimpin yang zalim, ya. Ini mah gak perlu dijelasin lah, pada ngerasain, ya. Kadang-kadang memang ya begitu dah, demenan niat bebek ya pengen yang lain, ya begitu. Yang kalau ngomong panjang yang ini mah udah masuk dan paham. Yang ketiga wasari satu, yang ketiga nih, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ini yang manusia, kita keluar dari dunia wafat tanpa iman. Makanya yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Boleh jadi dia paginya muslim, sorenya udah kafir. Dan setelahnya makolah sah. Kalau kita udah jalani sampai Johor tadi. Jadi udah sampai situ aja dah. Bahwa kita disuruh dekat-dekat duduk sama ulama, alhamdulillah kita masih ngaji, maka insya Allah kita dikasih keberkahan, kemudian kita dijauhkan dari orang-orang yang zalim, ya kan? Yang ketiga kita dijauhkan yang namanya wafat tanpa iman, tapi kita wafat dengan keimanan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau ditanya sampai sini? Kalau tidak, alhamdulillah. Ulama sama orang awam, Ya. kalau kriterianya amilin, sama-sama amilin. Nah, kalau dari segi ulama ini, apa kriteria sebagai ulama itu? Apa dari keilmuannya, dari ilmunya lah. Kalau amilin kan semua bisa, Ya. orang awam bisa, orang Betul. ulama bisa, gitu. Ya. Kalau maksud dengan keberkahan itu apa berkah? Ya. Boleh jadi yang tidak orang awam ngerjain, orang ngerti juga ngerjain. Ke masjid, protokol kesehatan harus cuci tangan. Jangan kata di masjid, di rumah aja bini kita. Begitu kita mau nongkrong, cuci tangan belum, agak jadi itu. Hambar jadinya. Kita lagi mau nongkrong, cuci tangan belum, cuci tangan, ya udah kena air, udah hambar rasanya. Kalau tadi kan masih dari mana-mana, ngeliat angkot, roknya pada tinggi-tinggi kan begitu. Wah, bini gua nih tak di rumahnya begitu. Ya begitu kita mau nongkrong cuci tangan, ya udah hambar rasanya. Udah sadar tapi enak rasanya, jadi hilang rasanya begitu. Cuci tangan orang awam cuci tangan. Kita orang alim cuci tangan juga. Cuman kalau orang alim mohon maaf bukan cuci tangan doang kan. Orang tua kita tuh jam 2, jam 3 matanya udah kering melek. Sembahyang subuh, dia bukan sembahyang subuh, bukan wudhu, mandi di gerojogan. Itu keran di bawahnya dia. Makanya orang dulu kan panjang-panjang umurnya.
Tuh wajah itu pada rambutnya pada putih, ya kan? Ya alhamdulillah, ya kan? Kita pengen yang kayak begini kita kedapatan tuanya masih di sini. Amin ya rabbal alamin. Mandi, ya kan? Artinya maaf, lebih pada pengetahuan dulu kemudian diaplikasikan. Kalau yang awam biasanya kerja dulu baru ada pengetahuannya. Kedua, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang berilmu itu lebih baik ketimbang ibadahnya orang yang awam tadi. Dengan tidur dan begitu kira-kira. Tapi kan kagak begitu. Kenapa kita hadir di sini? Imam Syafi'i menyatakan bahwa bertemu sekali baca begini, bertemu sekali kita ngaji khairun wa akhar, jauh lebih baik, jauh lebih dicintai min arba'ina sanatan, dari 40 tahun kita baca kitab dewe. Kita baca kitab dewe nih 40 tahun. Itu sama dengan kita ngaji sekali di ilmu ini menurut Imam Syafi'i. Artinya sebetulnya kita tinggal tidur doang bisa. Tapi karena kita kemudian jadi tahu ngajinya kita bukan sekedar kita mau ngaji, banyak udah 40 tahun, ya kan? Kemudian pahalanya sama dengan orang yang sembahyang sunnah 1000 rakaat. Siapa yang bilang? Imam Ghazali ada di Ihya Ulumuddin, dikuatin apa? Murid-muridnya. Ada namanya Abdus Somad Palembang, kitabnya Bidayatul Hidayah dan seterusnya. Ada nama kitabnya Hidayatul Shalikin, sama. Itu ada matanya. Sama dengan yang menjenguk orang yang sakit 1000 orang sakit. Sama dengan yang bayangin orang 1000. Itu kalau orangnya tahu. Kalau yang nggak tahu, yang awam, ngaji aja yang penting ngaji. Makanya ngajinya kadang-kadang pada bawa bendera ruangan, bendera ruangan. Kadang-kadang megamanya hilang, meja di bawah. Kalau malam minggu saya di portal depan sel itu masih rame banget kalau malam minggu. Kalau saya lewat, apa bendera di bawah sih? Bukan bendera doang, kadang-kadang spray baganya di bawah. Ngaji dia ngaji, tetap ngaji, gitu. Cuman memang karena awam tadi harusnya kan maaf dia bawa coretan ke, dibawa apa ke, niat ke, nggak salah. Cuman begitu dia ngaji kan jadinya niatnya dia ngibarin bendera dulu, gitu. Kadang-kadang orang lewat pakai kaki, lah kesian yang lewat kagok mau mana nih gua. Kadang-kadang begitu orang lewat aja jangan dijagain sama kaki. Yang muda-muda biasanya begitu, tapi yang tua-tua mah kagak. Nggak mau tahu. Artinya kalau kita alim dengan awam begitu, maka standarnya bahwa ketika dia itu menjadi ulama, ya kan, yang tadi dia mengetahui zatillah, zat Allah. Nggak ada beda antara orang Arab dengan non Arab. Nggak ada beda kita di sini. Cuman bedanya cuma dikasih meja doang sama bangku. Tempat lain emang nggak punya meja sama bangku begini ya deprok juga. Cuma di Al-Mujahidin karena memang musiknya udah begini, ya kan, kata DKN, kata penasehat kagak enak kalau bangkunya cetek kan begitu. Yang tinggi ya dikit begitu. Nah kalau tempat lain ya kita nggak ada begini deprok juga sama. Gitu. Makanya Rasul begitu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, badannya berbalik. Biar apa? Biar orang yang sholat tahu. Jangan begitu orang lari tiba-tiba, belum mulai. Kan ini mulainya belakangan sholatnya. Tadi saya lewat di Baitur Rahman udah Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait. Dari sini belum koma. Tempat saya Babulkinan, saya keluar udah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu.
itu sebelum qomat baca ayat Quran 50 ayat. Berarti lama nggak 50 ayat? Lama. Itu yang benar. Kesian dia udah bangun setengah mampus, doang udah wudhu, begitu datang, ya berarti jalan gua. Akhirnya sembahyang kagak, dia mojok sono, dia malu, bisa gua doakan diri kelihatan, dia mojok aja. Ya kan? Artinya apa? Bahwa tahu bagaimana zat Allah untuk kita kemudian mengimani bukan hanya perkataan dan perbuatan, tapi hati kita untuk tidak menjadi munafik. Ya. Di luar itu tentunya kita akan banyak nanti bagaimana ulama-ulama yang lain dari beberapa pertemuan yang ke depan. Contoh di pesan ketiga ini, pesan bagaimana orang yang tahu itu ganjarannya apa. Ya kan? Bahkan kata Abu Bakar, beda kuburan orang yang tahu dengan yang agak tahu Tuhan. Gitu. Kira-kira begitu nanti gitu. Kalau sekarang nggak boleh jual dan dagang begitu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita. Maka insya Allah jadikan kita yang alim. Alim itu adalah yang paham, orang yang ngerti bagaimana kita bertuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ngerti bahwa kita kemudian masih tanggung mujahidin, ini kita lagi masuk ke perahu, maka perahu menyelamatkan kita. Kalau kita udah selamat, jangan lupa ajak bini kita biar selamat, ajak anak kita biar selamat, ajak mantu kita biar selamat. Kenapa? Banjir, di luar mau banjir, masuk masjid Al-Mujahidin, tinggalnya sama, satu genteng, satu asbes, rumahnya sama, tapi yang dia nggak sembahyang, dia mah kagak. Nah, nanti kita ditanya, siapa yang bilang? Abu Barzah Al-Aslami ditanya, antum rinfi maafna, kenapa lu bangun, ono kagak dibangunin? Kenapa lu ke masjid, ono lu kagak aja? Umri, ya kan? Umurnya itu dia pakai buat apaan? Kenapa dia ibadah orang kagak? Kenapa bapaknya berangkat, anaknya tidur baik? Gitu. Ntar pulang dari sini bawain ember aja, guyurannya, gara-gara lu nih gua tadi tanya. Mudah-mudahan kita dijauhkan fitnah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ya Rahman Rabbana ya Rahim Rabbana ya Karim. Allahumma taqabbal maqsudana ya Allah wa awsi' muradana ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, terimalah maksud kami ya Allah, sampaikanlah niat dan hajat kami ya Allah, berikanlah pengetahuan kepada kami ya Allah, manfaatkanlah kami ya Allah dalam taat dan manfaat ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah anak-anak kami ya Allah, mantu-mantu kami ya Allah, generasi penerus kami ya Allah, mereka yang menjadi qurrata a'yun, baik dipandang olehmu ya Allah, untuk menjadikan kebaikan kami semua ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan jadikan mereka fitnah buat kami ya Allah, mengganjar kami untuk masuk surgamu ya Allah, mengganjar kami mendapatkan ridhamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina